Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami Dimmer Channel. Mari kita ikuti jurnal kami Indonesia Emas di tahun 2045 akan memasuki fenomena aging population, yaitu penduduk berusia lanjut atau lansia itu jumlahnya naik. Saat ini jumlah penduduk lansia itu sekitar 17%. Pada tahun 2045 nanti sudah mencapai sekitar 20%. Oke, kita ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe dan tombol like tekan dan kasih komentar. Selamat menyaksikan sampai selesai. Ya, ini kegiatan pos lansia Mawar di Desa Purbayan, para pemirsa. Iya, ini untuk mengantisipasi lansia tetap sehat dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tensi. Oke, para pemirsa, kita ikuti terus ya sampai selesai nanti. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita mengikuti jurnal dari Dimmer Channel tentang bagaimana Indonesia dibayang-bayangi aging population dalam memasuki visi Indonesia Emas. Ya, mari kita ikuti ulasannya. Jangan lupa ya pemirsa, nanti ditekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2023, sekitar 12% atau 29 juta penduduk Indonesia memasuki dalam kategori lansia. Indonesia saat ini sedang memasuki fase aging population, yaitu proporsi penduduk lanjut usia semakin meningkat. Kategori lansia dibagi menjadi 1. Lansia pralanjut usia, yaitu lansia yang berusia antara 60 sampai 69 tahun. Yang kedua, lansia lanjut usia, yaitu lansia yang berusia 70 sampai 79 tahun. Yang ketiga, lansia lanjut usia akhir, yaitu lansia yang berusia 80 tahun ke atas. Penuaan penduduk terjadi di seluruh dunia, tetapi paling parah terjadi di negara-negara maju. Sementara itu, pertumbuhannya lebih cepat di kawasan kurang berkembang. Siapkan lansia aktif dan produktif. Dilansir dari situs resmi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada edisi Jakarta 11 Juli 2024.
Indonesia saat ini sedang memasuki fase aging population, yaitu proporsi penduduk lanjut usia semakin meningkat. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia pada tahun 2023, hampir 12% atau sekitar 29 juta penduduk Indonesia masuk kategori lansia. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Herbuwono, jumlah lansia di Indonesia akan terus meningkat hingga 2045. Diperkirakan Indonesia akan memiliki 20% atau sekitar 50 juta jiwa lansia. Dengan meningkatnya jumlah populasi lansia tersebut, Indonesia perlu berupaya menjaga kesehatan lansia agar mereka tetap sehat, aktif, dan bahagia. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan tersebut harus yang dilakukan secara maksimal, yaitu didukung oleh pengetahuan medis yang lebih baik. Salah satunya adalah apa yang disampaikan pada diseminarisasi hasil penelitian ini. Kata Profesor Dante, saat menghadiri diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh tim FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Area Economic Research Institute for ASEAN and East ASEAN di IMERI FKUI, Jakarta, 11 Desember. Diseminari hasil penelitian dengan tema Longevity in Indonesian Population, Nutrition and Health Status, Dysentery, Innate and Lifestyle Profile for Gili, Ian, and Midwana Felix. Ini merupakan studi tentang daerah-daerah di Indonesia yang memiliki penduduk berusia lebih dari 100 tahun tapi masih dapat berkegiatan secara aktif. Disampaikan juga terdapat 4 pilar utama dalam menjaga keseimbangan hidup para lansia, yaitu gaya hidup, lingkungan, nutrisi, dan kesehatan, serta faktor sosial ekonomi. Penelitian singkat selama 6 bulan ini didukung 2 wilayah, yaitu di Dusun Miduana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Pulau Gili, Iyang di Madura, Jawa Timur. Kedua wilayah ini terkenal dan populer di media sosial karena memiliki populasi berusia panjang, bahkan beberapa di antaranya berusia lebih dari 100 tahun dan masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Yang menarik adalah kedua wilayah ini memiliki geografi dan cuaca yang sangat kontras. Dusun Miduana mewakili lingkungan yang sejuk, sedangkan Pulau Gili, Iyang mewakili wilayah pesisir. Meskipun memiliki perbedaan geografis, terdapat kesamaan dalam aspek gaya hidup, aktivitas fisik, psikologis, dan sosial ekonomi lansia di kedua wilayah ini yang berkontribusi pada
panjang usia yang sehat dan aktif. Profesor Dante Saxono menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini. Menurutnya, penelitian ini dapat menambahkan wawasan tentang kesehatan lanjut usia, terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup hingga usia lanjut. Hasil penelitian yang diseminasikan hari ini akan dapat bermanfaat bagi kami dan akan mendukung kami akan memformulasikan kebijakan untuk mewujudkan lansia Indonesia yang tidak hanya panjang umurnya, namun menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Demikian ucap Profesor Dante. Penelitian ini mengharapkan dapat memberikan gambaran kondisi lansia yang berusia lebih dari 90 tahun, tetapi tetap aktif. Dengan demikian, kata Profesor Dante, hal ini dapat menjadi contoh potensial untuk masa depan yang memberikan gambaran bahwa proses penuaan yang sehat bukan sekedar keniscayaan. Demikian ulasan kami yang kami ambil dari situs resmi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian para pemirsa, jurnal kami dari Dimmer Channel tentang menuju Indonesia emas. Indonesia dibayang-bayangi oleh fenomena aging population. Jangan lupa ketik komentar, tekan tombol like, dan subscribe. Terima kasih Anda telah mengikuti siaran ini. Selamat beraktivitas.